Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih untuk doanya yang sudah memimpin doanya. Nah, selanjutnya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Ukir prestasi, Allahu Akbar. Yes. Mengikuti kehadiran kalian hari ini, apakah hadir semua ini? Hadir. Minggu lalu masih ingat kalian materi tentang sekarang kita materi yang baru hari ini yaitu tentang fluida kebersamaan kuantifikasi kesiapan murid. Nah, di sini pengetahuan awal murid telah memahami konsep fluida statis. Kemudian memiliki pengalaman praktikum dan pengukuran dalam fluida statis. Sekarang dimensi profil kelulusan. Ibu ambil 6 dari 8 profil kelulusan. Pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu ada kewarganegaraan. Ketiga, penalaran kritis. Yang keempat, kreativitas. Yang kelima, kolaboratif. Dan yang terakhir itu kemandirian. Oke. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu mampu menerapkan persamaan kontinuitas untuk memecahkan masalah aliran fluida di dalam pipa dengan luas penangkapan yang berbeda. Untuk praktik pedagogik nanti kita ambil PBL dan diskusi kelompok, eksperimen virtual, dan presentasi. Di dalam materi ini juga akan dikaitkan dengan isi ayat Al-Quran. Nah, salah satu Ayat 21. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit lalu dialirkannya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu dia menumbuhkan tanaman yang bermacam-macam warna. Jadi kalau di sini kita sudah ada diterangkan tentang air. Nah, ini siklus air. Jadi ibu akan menjelaskan tentang air juga, titik air atau kesamaan kontinuitas. Di sini ada kemitraan dalam pembelajaran. Jadi kemitraan itu kelompok, diskusi, dan praktikum virtual. Nah, lingkungan pembelajaran kelas atau laboratorium virtual atau FED. Nah, di sini penguatan digital, simulasi FED, video pembelajaran, LKPD, laptop, dan proyektor. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Nah, bisa coba baca apa yang tentang soal pemantik hari ini. Bagaimana perusahaan bisa tahu air yang disuplai dalam setiap bulannya tidak sebanding dengan pendapatan atas beban atau tagihan pembayaran masyarakat? Kemana sebagian masa air mengalir sehingga tidak tersuplai ke masyarakat? Jelaskan mengapa. Oke, menjelaskan mengapa air tidak tersuplai ke masyarakat dengan baik. Ada yang bisa menjawab? Ada? Nah, kemarin PDAM, saya contohnya kita jelaskan di sini di Banda Aceh. Kita mensuplai airnya kan PDAM air ke rumah-rumah gitu kan. Jadi ada pipa-pipa air ke rumah-rumah itu. Kadang-kadang takaran yang itu tidak sesuai dengan apa yang ada di masyarakat, kan tagihannya tidak sesuai. Kenapa tagihan air yang itu tidak sesuai dengan air yang masuk? Iya. Mungkin karena ada kebocoran pipa atau misalnya ada penyumbatan di pipa itu, jadi tidak pasti. Oh, kita kasih tepuk tangan dulu. Kawan sudah menyampaikan bahwa ada kebocoran pipa, kan? Oke, itu bagus. Nah, bisa jadi apa lagi kalau selain kebocoran pipa? Penyumbatan. Apa lagi? Mungkin kesalahan manusia bisa jadi juga saat mengecek data analisis data.
Nah, tetapi lebih jelasnya kita lihat lagi ke sini. Nah, untuk informasi pendukung, kalian kan sering pergi ke sungai, ya kan? Sungai itu punya debit. Jadi debit itu bisa diukur bisa dengan menggunakan pengukuran. Dan dengan pengukuran nanti kita dapat hasil yang akurat. Ini salah satunya air terjun juga begitu. Debit air bisa diukur dengan caranya sendiri. Kita menggunakan pengukuran analisis data. Nah, yuk tepuk tangan semangat. Nah, ini ada orientasi masalah untuk pelajaran hari ini. Nah, di sini gambar salah satunya gambar bapak-bapak lagi. Bunga. Nah, di sini misalnya kalian punya bunga di taman, ya kan, banyak itu penuh misalnya di depan taman kalian itu. Nah, yang jarak yang jauh dari bunga tersebut, kalau kita pakai pipa itu, kita harus menggunakan apa biar nyampe airnya ke paling ujung? Selang. Oke. Terus diapakan? Kalau pakai selang mungkin nggak nyampe sampai ke belakangnya. Apa yang harus kita lakukan? Apa? Ayo. Ada lagi? Tujuannya ditutup sedikit jangan mengenai. Oke, ya, menutup ujung pipa supaya airnya jauh ya jangkauannya. Kita lihat materi untuk fluida dinamis. Fluida dinamis merupakan fluida dalam keadaan bergerak atau mengalir. Contohnya tadi air terjun tadi. Nah, hukum kekalan debit itu apa? Hukum kekalan debit itu untuk pengertian hukum kekalan debit. Nah, di sini juga ada air mengalir. Contohnya ini pakai pipa yang untuk materinya. Terus ada Q1 dan Q2-nya, A1, A2 dan V1, V2. Nah, di sini juga ada keterangan untuk pipanya. Ketika penampangnya lebih luas, maka aliran akan lebih lambat. Sementara yang luas penampang lebih kecil, alirannya akan lebih cepat. Cuma nilai debitnya pada masing-masing penampang itu adalah sama. Nah, ini kita lihat lagi untuk saluran air. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soal lihat betul-betul di sini ada, jika luas penampang pipa besar adalah berapa? 6 meter kuadrat. Luas penampang pipa kecil adalah 3 meter kuadrat. Dan kecepatan aliran air pada pipa besarnya adalah 20 meter per second. Maka kecepatan aliran air di pipa itu jadi untuk V2 yang diketahui ini adalah 20 meter per second. Ini contoh soal, biar nanti betul-betul dipahami. Jadi apa namanya ini tuh bisa dibenchmark, bisa ditinggiin, atau bisa dikecilin, atau mau dibesarin. Nah, jadi kayak itu percobaannya bisa diganti. Nah, kalau kalian lihat, si laju air itu ternyata dia berbeda. Mungkin itu cara kerjanya sudah ada, tapi selanjutnya masing-masing kelompok itu mengambil KPD-nya. Itu perwakilannya 1 orang. Ini kelompok lagi dibagikan menurut kelompok kemarin kan? Ya, Bu. KPD-nya pelajari materinya. Kalau kurang jelas boleh ditanya. Buat kotak 1, kotak 2, baru apa pertanyaan ketiga, bagiannya kesimpulan. Ya.
Nah, pas ganjal ya. Jadi iya, ini kan udah 7,2. Kan dari ketahui Bu, yang besarnya tadi itu yang besarnya tadi 7,2. Nah, kami samakan Bu ini kisaran Itu untuk penampang yang besar. yang besar. Nah, terus kami hitung kecepatannya ini 0,7. Nah, terus lanjut kami yang ke penampang tersebut. Itu berapa? Kecepatannya itu Hasilnya dulu. Oke, kita percobaan kedua sudah 8,2 sama 2,1. ini Bu, kalau misalnya nggak sesuai atau misalnya beda-beda dikit, sama aja sih Bu, atau Coba 8,2. berarti kecepatannya kisaran 0,7 sampai 0, sampai 0,6. 2,6. Berarti berhasil kelompok lain buat ini bisa penampang 1, penampang 2. Penampangnya besar, penampangnya kecil. Ini kenapa belum? Ini tuh nanti kita coba. Nah, ini kan penampang yang besar nih. Tadi kan penampang yang kecil. Ini kan sedangnya. Boleh lebih cepat ya. Nah, yang 4,59. Mengingat waktu kita ya. Terima kasih. Sudah dapat ya. Udah siap semua? Nah, kelompok 2 udah? Udah. Nah, selanjutnya presentasi. Nah, sebelum presentasi itu kita tepuk semangat dulu. Oke. Ya, tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil kerja LKPD kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dulu, yaitu saya sendiri sebagai pembicara bernama Samil Zana Falabila dan rekan-rekan saya Mangga. Dan saya Assalam yang cepat-cepat. Dan saya Dini April. Dan saya Selvi. Dan saya Dela Syufananda. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, kita disuruh melakukan 3 percobaan. Nah, kami melakukan percobaan yang pertama itu melalui track simulation. Luas penampang besar kami membuat menjadi 7,2 meter persegi dan luas penampang kecil 1,7 meter persegi. Lalu kami mendapatkan kecepatan pada penampang besar yaitu sebesar 0,7 meter per second dan di penampang kecil kami mendapatkan 2,7 meter per second. Lalu debit pada penampang besar yaitu 692,5 dan debit pada penampang kecil yaitu 2858. Nah, saat kami mencoba di percobaan kedua yaitu luas penampang besar atau A1 sebesar 8,2, lalu di luas penampang kecil sebesar 2,1, kami mendapatkan kecepatan penampang yang padat besar 0,6 dan yang padat kecil 2,2. Untuk debit kami mendapatkan yang di luas penampang besar yaitu 609,4, di luas penampang
di debit pada penampang kecil kami mendapatkan 240,6. Nah, di percobaan ketiga kami menyesuaikan juga besarnya sesuai dengan di soal. Kami mendapatkan kecepatannya yaitu 0,6 dan 1,6. Sedangkan debitnya 557,0 dan 15275. Nah, lalu kami mencari debit pada penampang besar dan pada penampang kecil, yaitu menggunakan rumus seperti yang bisa kalian lihat, Q1 sama dengan A1 dikali V1. Nah, jadi hasilnya itu seperti yang sudah disesuai rumus, kami mendapatkan 5,04 dan 4,59 di percobaan pertama. Di percobaan kedua kami mendapatkan 4,92 dan 4,62 untuk penampang kecil. Di percobaan ketiga kami mendapatkan 5,4 dan 5,28. Lalu di situ ada pertanyaan. Coba kalian bandingkan hasil Q1 dan Q2 berdasarkan hasil simulasi tes dengan hasil perhitungan analisis data yang kalian peroleh. Apakah memiliki besar yang sama atau berbeda? Nah, jadi di sini kami mendapatkan sesuai hasil pengamatan kami sama, karena air yang masuk sebanding dengan air yang keluar. Apakah ada yang ingin bertanya? Dan juga kesimpulannya, air yang masuk ke dalam suatu penampang akan keluar di ujung penampang lain dengan debit yang sama. Ya, tadi ada yang mau bertanya dari kelompok. Yang mau bertanya untuk kelompok 1. Silakan dari kelompok mana? Perkenalkan, saya Humaira dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa yang terjadi pada debit aliran jika suatu pipa mengalami penyumbatan sebagian? Bisa diulang? Apa yang terjadi pada debit aliran jika suatu pipa mengalami penyumbatan sebagian? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Nah, pertanyaannya tadi, apa yang terjadi pada debit aliran Jika suatu pipa mengalami penyumbatan. Nah, penyumbatan itu mengganggu pipa. Oleh karena itu, meskipun kuantitas tidak berlaku antara dua titik di pipa yang sama, debit total Q yang melalui sistem menjadi lebih kecil daripada sebelum penyumbatan. Jadi, debit total menjadi lebih kecil. Jadi, debit total itu jadi lebih kecil sebelum penyumbatan gitu. Sesudah sebelum penyumbatan itu dia lebih besar. Sesudah terjadi penyumbatan dia jadi lebih kecil debitnya. Apakah kurang jelas? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Karena tidak ada yang ingin bertanya, kami tutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lagi temukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu LKPD. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri sebagai moderator, yaitu Maya Uya Berutu, dan di samping saya ada Baby, Anissa, dan saya Priyani Lestari. Baik, di sini kami melakukan percobaan. Percobaannya ada 3. Yang diketahui itu adalah luas penampang besar A1 sama dengan 7,2, luas penampang besar kecil A2 sama dengan 1,7. Jadi yang kami cari yaitu luas kecepatan penampang besar V1, kecepatan penampang kecil V2, debit pada penampang besar Q1 dan debit penampang kecil Q2. Yang kami dapat yaitu percobaan yang pertama, kecepatan penampang besar V1 sama dengan 0,7, kecepatan penampang kecil V2 sama dengan 1,7, debit pada penampang besar Q1 sama dengan 695,5, debit penampang kecil Q2 sama dengan 2,858. Baik, percobaan yang kedua yang diketahui yaitu luas penampang besar A1 sama dengan 8,2, luas penampang kecil A2 sama dengan 2,1.
Yang kami cari yaitu kecepatan penampang besar V1 sama dengan 0,6, kecepatan penampang kecil V2 sama dengan 2,2, debit pada penampang besar Q1 sama dengan 609,4, debit penampang kecil Q2 sama dengan 2401,6. Percobaan yang ketiga yang diketahui itu luas penampang besar A1 sama dengan 9,0, luas penampang kecil A2 sama dengan 3,3. Yang kami cari yaitu kecepatan penampang besar V1 sama dengan 0,6, kecepatan penampang kecil V2 sama dengan 1,6, debit pada penampang besar Q1 yaitu 557,0, debit penampang kecil Q2 sama dengan 1527,5. Yang kedua, kami juga melakukan analisis percobaan. Di sini analisis percobaannya ada 3, yaitu debit penampang besar Q1 sama dengan A1 dikali V1 yaitu 5,04 dan 4,59. Analisis yang kedua 4,92 dan 4,62. Yang analisis ketiga yaitu 5,4 dan 5,28. Baik, pertanyaannya yang akan dilanjutkan oleh Apriani Lestari. Nah, di dalam LKPD tersebut ada berbagai pertanyaan. Yang pertama, coba kalian bandingkan hasil Q1 dan Q2 berdasarkan hasil simulasi T dengan hasil perhitungan analisis data yang kalian peroleh. Jadi jawabannya sama karena debit air masuk dari penampang yang besar ke penampang yang kecil konstan. Pertanyaan kedua, apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya yaitu perkalian luas penampang dan kecepatan fluida air adalah konstan. Baik, apakah ada yang ingin bertanya? Bisakah pada kecepatan aliran fluida jika pipa bercabang menjadi 3 pipa yang identik? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya adalah, bisakah pada kecepatan aliran fluida jika pipa bercabang menjadi 3 pipa yang identik? Jadi jawabannya adalah bisa. Membagi aliran ke banyak cabang akan memperlambat aliran di setiap cabang, asalkan luas penampang cabang tidak diperbesar. Paham? Bisa. Jadi sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berdiri semua.
Nah, sekarang giliran kita mengumpulkan hasil dari materi ini. Nah, kira-kira dari kelompok berapa mau mengumpulkan materi untuk hari ini? Mengumpulkan dari materi hari ini, kelompok? Apa kesimpulan kalian? Ya, berdiri, boleh berdiri. Kesimpulan yang saya dapat pada pembelajaran kali ini, dan kalian luas menantang dan kecepatan pemindahan air adalah konstan. Ini untuk kesimpulan yang kelompok 3. Oke, ada lagi, satu lagi. Bu. Kelompok 1. Oke, silakan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini yaitu air yang masuk dalam suatu penampang akan keluar dari ujung penampang lain dengan debit yang sama. Nah, sekian kesimpulan dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Oke, nah selanjutnya kita akan isi asesmen sumatif ya untuk pembelajaran kali ini. Oke, silakan dikerjakan soalnya. Nah, per kelompok ini juga ada refleksi kayak itu mengisi survei soal ini tentang pelajaran kali ini. Jadi surveinya kalian isi. Oke, ini survei diisi sampai. Sudah selesai semua kalian isi? Sudah. Kumpulkan dulu. Kumpulkan. Nah, kita apresiasikan dulu untuk yang semua yang sudah tampil hari ini yang sangat bagus. Kita kasih tepuk tangan dulu. Untuk pembelajaran selanjutnya, jadi untuk minggu depan tolong pelajari tentang azas Bernoulli ya. Beli dengan kalian cari bahan di internet, cari di buku, pokoknya harus siap saat pembelajaran. Oke, ya. Oke, kita cukupkan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.